Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk beraktivitas ya di hari ini, pemirsa. Dan kita kembali menjumpai Anda tentunya dalam talk show Bincang hari ini di edisi Selasa, tanggal 8 Februari 2022. Sebelum kita membahas tema kita yang sangat menarik di hari ini, saya ingatkan kembali untuk Anda yang belum bergabung dan juga memfollow seluruh media sosial kita di Instagram Sultan TV di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, dan fanpage Facebook kita di @sultan, dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Dan pemirsa, Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita tentunya melalui TV satelit Ninmedia di channel 026. Di hari ini pemirsa, luar biasa, kita akan membahas tema kesiapan dan persiapan pemilu 2024, dan telah terhubung bersama kita di pagi hari ini luar biasa narasumber kita Bapak Ilham Saputra, Ketua KPU RI. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak di tengah kesibukannya tetap membersamai kami di pagi hari ini. Baik, terima kasih. Ya, baik. Bapak mungkin sebelumnya bisa dijelaskan dulu kepada pemirsa bahwa ini sudah disahkan ya Pak, tanggal pemilu 2024 yakni 14 Februari 2024 mendatang. Apa kemudian yang mendasari pemilihan tanggal dan bulan tersebut Pak? Ya, tentu ini dengan berbagai pertimbangan. Pertama adalah bahwa pemilu tahun 2024 tadi dilaksanakan bersamaan tahunnya dengan pilkada tahun 2024. Nah, tentu kita harus menghitung terlebih dahulu agar tahapan-tahapan yang di pemilu maupun pilkada tidak beririsan secara langsung. Karena kalau banyak beririsan, tentu akan berimplikasi terhadap beratnya beban penyelenggara dalam melaksanakan pemilu tahun 2024. Oleh karenanya kami melihat bahwa pada bulan April 2024 dan bulan Maret 2024 itu ada dua hari besar bagi umat muslim, yaitu pertama bulan Ramadan pada tanggal 10 Maret dan bulan Idul Fitri di bulan April, sehingga kami menarik dari harusnya biasanya pemilu kita pada 2014, 2019 kalau kita laksanakan pada bulan April. Tapi karena ada dua hari besar itu dan mengingat juga ada tahapan pilkada yang juga bersamaan dengan pemilu, oleh karenanya kami setelah menghitung kemudian kita tetapkan pada tanggal 14 Februari. Oke, kita sudah masuk ke tahun 2022 Pak, bulan Februari. Ini kalau sudah ditetapkan berarti kan tahapan juga ini sudah ditetapkan ya Pak ketika rapat kemarin. Apakah cukup waktu Pak sehingga sampai nanti ke 14 Februari pemilu? Ya, sebetulnya kita juga sedang menyiapkan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang tahapan jadwal dan program. Nah, ini masih rancangan. Tapi untuk hari H tanggal 14 Februari itu sudah kami SK-kan nomor 21 tahun 2022 SK Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hari H pemilu. Nah, saya kira cukup waktunya ya, karena memang di dalam Undang-Undang 7/2017 tentang pemilu itu paling lambat 20 bulan pelaksanaan pemilu dari tahapan sampai pemilu. Nah, jadi kalau kita melihat dari rancangan tahapan kami, itu bulan Juni kita sudah start untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Nah, sementara kalau pilkada dia itu setahun sebelum, maka kemarin di Juli 27 November, kemudian nanti 27 November 2023 baru kita mulai tahapan pilkada. Nah, tentu ada irisan-irisan di antara tahapan pemilu dan tahapan pilkada. Nah, ini yang harus kemudian nanti dipikirkan, kemudian dilihat agar kemudian beban kerjanya juga tidak terlalu besar ya, terlalu banyak bebannya bagi penyelenggara pemilu, terutama teman-teman di kecamatan, di desa maupun nanti di TPS. Oke. Nah, Pak Ilham, saat kemarin raker penetapan tanggal pemilu 14 Februari 2024, bagaimana kemudian respon partai politik, Pak? Ini cukup menarik. Bagaimana nih, Pak? Ya, saya kira sebagai kontestan pemilu, partai politik tentu kami ikut sertakan dalam mendiskusikan berbagai hal terkait dengan persiapan pemilu 2024. Salah satunya adalah ketika kami menetapkan 14 Februari, tentu kami juga sudah berbincang-bincang dengan politik khususnya ada di DPR dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan. Karena begini, teman-teman sekalian yang
pemerhati Sultan TV, Ya. kita dalam setiap membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan kepemiluan, terkait dengan tahapan kepemiluan, kami selalu mengajak serta, ya, baik itu partai politik, baik itu masyarakat sipil, baik itu juga dari pemerintah, ya, dalam hal ini birokrasi Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya, untuk turut serta berdiskusi dengan kita sebelum kemudian kita punya kewenangan untuk menetapkan jadwal pemilu tersebut. Jadi para pihak yang terkait dengan kepemiluan kami selalu libatkan dalam pembuatan rancangan KPKPU, kemudian dalam berbagai hal tentang rancangan-rancangan terkait dengan kepemiluan dan pilkada. Oke, baik. Nah, Pak Ilham, mungkin kita juga masih menghadapi kondisi pandemi COVID-19 yang kemudian sekarang juga ada varian baru yakni Omikron. Apakah ini juga menjadi sedikit hambatan untuk mempersiapkan pemilu 2024 mendatang, Pak? Ya, saya kira bisa jadi ini menjadi obstacle kita, jadi challenge kita untuk kemudian melaksanakan pemilu di masa COVID, ya. Tetapi kita punya pengalaman pada tahun 2020 ketika kita melaksanakan pemilihan umum, melaksanakan pilkada, itu juga dalam masa COVID. Tetapi tentu kita menyiapkan beberapa alternatif protokol kesehatan. Ya, diantaranya misalnya kampanyenya nggak boleh lagi rapat akbar. Kemudian dilaksanakan protokol kesehatan dalam TPS. Misalnya masyarakat ketika datang ke TPS itu harus menggunakan masker, kemudian kita siapkan tempat cuci tangan, kemudian juga ada pengukur suhu, gitu ya, dan berbagai hal lainnya dalam konteks prokes. Dan tidak boleh lagi ada orang di TPS ketika selesai memilih, agar kemudian kita hindari kerumunan. Nah, ke depan, walaupun sampai saat ini kita belum memulai tahapan baru kita mulai pada bulan Juni 2022 yang akan datang. Tetapi kita tidak pernah tahu ke depan. Kemarin setelah reda sebentar, ternyata Februari ada lagi Omikron dengan COVID-19 dengan Omikron. Nah, tentu ini harus sangat diantisipasi oleh KPU. Tapi sekali lagi kita sudah punya pengalaman pada pemilihan 2020 lalu dengan berbagai prokes, dengan berbagai instrumen-instrumen yang kemudian kita tidak perbolehkan mereka melaksanakan kegiatan sebagaimana kondisi normal, ya, dan itu sudah terlaksana dengan baik. Tanpa ada klaster baru penyebaran COVID-19 yang ketika tahun 2020 lalu. Nah, tetapi tentu ini juga harus diantisipasi agar kemudian tidak ada problem ke depan dalam kita menghadapi tantangan COVID-19 yang akan datang. Baik, artinya ada catatan prokes yang sangat ketat ya Pak terhadap penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 mendatang. Nah, ini kan belum memulai Pak ya untuk persiapannya sendiri. Artinya saat ini masih pratahapan pemilu ya Pak ya 2024. Ya. Bagaimana kemudian Bapak sudah mensinergikankah dengan KPU yang ada di daerah? Tentu, karena kan KPU RI ini kan hierarkis ya, sifatnya dengan KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Begitu ada kebijakan, mereka harus langsung mengetahui, dan ini kita lakukan sosialisasi dan bimtek ya, terkait dengan tahapan-tahapan yang memang akan kita jalankan. Nah, saat ini kita sedang melakukan persiapan untuk kita bahas lagi di DPR, rancangan peraturan KPU tentang jadwal program dan tahapan. Ini satu lagi yang paling dekat adalah bulan Agustus nanti ada pendaftaran partai politik. Nah, kita sedang menyiapkan rancangan peraturan KPU tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik sebagai peserta pemilu tahun 2024 yang akan datang. Jadi begitu ada KPU yang baru, begitu ada berita terbaru, kita akan surati teman-teman KPU provinsi, KPU kabupaten kota untuk segera melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan yang ada. Oke, baik. Pak Ilham, mungkin boleh dikoreksi juga ya Pak. Mungkin beberapa waktu lalu sempat kita juga dengar ada wacana digitalisasi pemilu Pak, di mana di Indonesia katanya ini akan diterapkan pemilihan umum secara daring atau online. Bagaimana Pak tanggapannya? Ya, kalau KPU memang kita sudah menyiapkan digitalisasi pemilu, tetapi bukan pada konteks pemungutan suaranya, ya. Karena buat kita persoalan kita bukan pada pemungutan suara. Nah, saya perlu mungkin sampaikan juga kepada teman-teman sekalian,
di beberapa negara maju, di beberapa negara Eropa gitu ya, yang sudah menggunakan model e-voting misalnya, mungkin yang dimaksud adalah e-voting gitu ya, orang bisa memilih di mana saja online dan sebagainya, itu sudah mulai ditinggalkan, kembali ke manual. Banyak problem ya, ketika mesin e-votingnya bermasalah, ketika bisa bisa diotak-atik dan sebagainya, itu problem memang. Nah, dan juga selain itu persoalan kita di Indonesia, persoalannya bukan pada pemungutan suara. Orang berbondong-bondong datang ke TPS memilih dan tidak pernah ada kendala pada saat pemungutan suara. Tetapi yang menjadi potensi kecurangan, yang menjadi potensi persoalan adalah di rekapitulasi. Ya, rekapitulasi itu ketika hasil di TPS dibawa ke kecamatan, dibawa ke kabupaten kota, dan dibawa ke provinsi dan ke KPU RI. Nah, tentu ini menjadi persoalan. Nah, oleh karenanya kami sudah menyiapkan beberapa aplikasi untuk memudahkan dalam konteks digitalisasi ini. Misalnya saja kita membuat namanya sistem informasi rekapitulasi. Nah, nanti seluruh dari TPS itu difoto, ada namanya itu C-Plano. C-Plano itu adalah hasil pemungutan suara pemilunya, ya, hasil pemungutan suaranya kita hitung. Nah, kemudian itu difoto, kemudian nanti bisa diberikan kepada saksi dan para pihak lain yang bisa diberikan hasil tersebut. Dan petugas kita tidak perlu mencatat kembali formulir-formulir yang ada, hanya tinggal melakukan upload terhadap foto tersebut dan bisa di-barcoding. Nah, kemudian rekapitulasinya juga bisa dilakukan di kecamatan dengan hal yang sama. Nah, ini selain paperless, ini juga sangat transparan. Ya, itu tidak bisa diutak-atik lagi. Ketika ada kemudian mungkin C hasil yang plano yang palsu, bisa dibuktikan dengan foto yang ada. Ya, foto itu memang real pada hari H, pada D-nya ketika itu memang hasilnya adalah seperti itu. Nah, transparansi kemudian juga bisa menghindari manipulasi terhadap perolehan suara di TPS. Selain itu masih banyak sebetulnya, Mbak. Ya, kita punya sistem informasi kita punya sistem informasi partai politik, kita bisa punya sistem informasi daerah pemilihan, dan beberapa sistem informasi lain yang menurut saya itu digitalisasi. Dan itu akan memudahkan para pihak, baik itu masyarakat pemilih, partai politik, dan pemerintah, untuk mengakses berbagai hal, termasuk hasil pemilu. Oke, baik Pak Ketua. Kita jeda sejenak terlebih dahulu Pak Ilham. Nanti kita akan lanjutkan di segmen kedua. Masih ada beberapa pertanyaan dan nanti kita juga akan lihat apakah sudah ada pemirsa Sultan TV yang sudah bertanya di kanal YouTube Sultan TV. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang Hari Ini.